Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Arifah Fitri Andriani. Masih dalam pembahasan bonds payable. Baik, untuk pembahasan kali ini kita akan fokus ke pembahasan mengenai penerbitan bonds. Fokus pembahasan kita kali ini adalah akuntansi tentang bonds payable, khususnya untuk akuntansi atas penerbitan, akuntansi atas pembayaran bunga dan amortisasi, serta akuntansi atas penyesuaian apabila diperlukan. Di dalam penerbitan bond, biasanya bond akan diterbitkan senilai present value atau nilai kini dari jumlah pembayaran yang akan kita bayarkan di masa yang akan datang. Nah, present value ini akan dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah nilai nominal atau kita sebut sebagai face value atau maturity value, yaitu nilai yang tercantum dalam sertifikat bond yang nantinya nilai ini akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Kemudian yang kedua adalah kontrak rate atau coupon rate atau bunga yang tercantum di dalam surat bond yang merupakan bunga yang ditawarkan atau bunga yang dijanjikan oleh issuer kepada investor. Yang ketiga adalah bunga pasar atau effective rate atau juga dikenal market rate. Bunga pasar ini adalah bunga yang berlaku di pasar saat itu. Kemudian yang keempat adalah jangka waktu bond akan jatuh tempo. Jadi perlu berapa lama lagi bond akan jatuh tempo, itu juga akan memengaruhi besarnya nilai present value. Penerbitan bond. Bond diterbitkan pada nilai present value. Ini akan menimbulkan 3 kemungkinan. Yang pertama, bond akan diterbitkan pada nilai nominalnya. Kapan ini terjadi? Ketika coupon rate sama dengan effective rate. Maka nilai present value bond akan sama dengan nilai nominal atau kita sebut nilai par. Sehingga bond akan diterbitkan sebesar nilai par. Yang kedua, yaitu bond akan diterbitkan di bawah nilai nominal atau kita sebut sebagai at discount. Ini terjadi ketika coupon rate lebih kecil daripada effective rate, sehingga menimbulkan present value lebih kecil daripada nilai nominalnya. Dan yang ketiga adalah ketika bond diterbitkan nilainya di atas nilai par atau nilai nominal. Terjadi ketika coupon rate lebih besar daripada effective rate, sehingga akan menghasilkan nilai present value yang lebih besar daripada nilai parnya. Maka kita sebut bond diterbitkan at premium. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bond yang diterbitkan at par. Ya. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2019, PT Covid menerbitkan bond dengan nilai 100.000 9% 5 tahun. Bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari atau bunga dibayar per tahunnya hanya sekali sehingga kita sebut annually. Kemudian pada tanggal penerbitan diketahui tingkat bunga pasar efektif adalah 9%. Kalau kita lihat di sini, coupon rate sama dengan effective rate yaitu 9%. Maka akan menghasilkan present value yang sama dengan parnya. Nah, ini bisa kita buktikan dengan perhitungan di bawah ini. Ya, present value atas principal, sebagai kita ketahui bahwa nilai present value bond adalah present value atas pokok pinjaman ditambah present value atas bunga. Kita punya pokok pinjamannya 100.000 yang akan dibayarkan 5 tahun yang akan datang. Kalau kita present value kan, ya, di sini kita kasih contoh perhitungannya dengan menggunakan tabel bunga akan menghasilkan nilai 64.993. Nah, kemudian present value atas interest payment, karena interestnya ini kita bayar 5 kali, maka kita menggunakan tabel bunga anuitas.
Ya, di sini adalah tabel bunga 64. Nanti bisa dilihat di e-booknya atau di buku paketnya ya. Nah, 9.000 itu adalah nilai interestnya, yaitu berasal dari 9% kupon rate dikalikan nominalnya 100.000, ketemu 9.000. Kemudian dikalikan tabel bunga, N-nya 5, I-nya adalah 9%. Kenapa? Karena efektif rate-nya adalah 9%. Menghasilkan nilai present value 35.007 ya. Sehingga nilai present value bondnya adalah 100.000. Nah, bagaimana jurnalnya? Saat diterbitkan, jelas kita akan terima kas, sehingga kas pada bonds payable karena kita akan mengakui adanya hutang. Ya. Kemudian, kenapa di sini ada jurnal penyesuaian? Karena bunga baru akan dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2020 dengan asumsi perusahaan melaporkan keuangannya per 31 Desember 2019, sehingga di tanggal 31 Desember 2019 perusahaan harus mengakui interest expense. Karena belum dibayarkan, maka juga perusahaan akan mengakui interest payable. Nah, yang harus selalu diingat, interest expense itu dihitung dari effective rate dikalikan dengan carrying value atau book value. Kebetulan di sini book value-nya adalah 100.000, effective rate-nya 9%, maka ketemu 9.000. Ketika pembayaran bunga per 1 Januari, kita tinggal mencatat interest payable pada cash, karena interest expense-nya sudah dicatat di 31 Desember. Pada saat jatuh tempo atau maturity date, yaitu ketika jangka waktu bond sudah habis, maka issuer atau perusahaan harus melunasi bond tersebut. Nah, jurnal yang harus dibuat adalah debitnya bonds payable, kreditnya cash sebesar nilai nominal. Maka seringkali disebut tadi nilai nominal itu disebut juga sebagai maturity value atau juga face value. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk sesi berikutnya kita akan bahas mengenai contoh penerbitan bond pada nilai di bawah nominal dan di atas nominal. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.